أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Para saudara sekalian, di sini kita akan melanjutkan mengkaji kitab himpunan yang dikaji oleh saudara kita di Jokam, yaitu Kitabul Ahkam. Kita buka Kitabul Ahkam halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah, hadatsana Sufyan an-Zuhri an Amir ibn Sa'id an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal muslimin, sesungguhnya lebih besarnya orang-orang Islam, fil muslimin, di dalam orang-orang Islam, jurman, kejahatannya atau dosanya, yaitu man sa'ala an amrin, orang yang menanyakan dari sesuatu, lam yuharram, yang tidak diharamkan, fahurima, maka diharamkan, ala nas, atas manusia, min ajlin mas'alatihi. Ini adalah kejahatan yang paling besar, yaitu orang muslim yang paling besar dosanya atau kejahatannya terhadap kaum muslimin lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya pertanyaan ini tidak diharamkan. Jawaban dari pertanyaan ini tidak diharamkan. Menanyakan sesuatu yang sesuatu itu sebelumnya tidak diharamkan. Kemudian akhirnya sesuatu tersebut diharamkan bagi kaum muslimin karena arah pertanyaannya. Nah, ini termasuk Allah sendiri dalam surat Al-Maidah ayat 101 mengatakan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan sesuatu hal yang diterangkan kepada kalian kemudian jawabannya itu menyusahkan kalian. Ini termasuk menanyakan sesuatu yang untuk permainan, sehingga hasilnya menyusahkan, itu tidak diperbolehkan. Dan ini menjadi sebab-sebab kebinasaan atau kerusakan umat-umat terdahulu. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Dzaruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Rasulullah mengatakan, biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian itu karena mereka memperbanyak pertanyaan-pertanyaan dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi umat-umat terdahulu itu sudah binasa itu karena banyaknya pertanyaan dalam masalah syariat. Boleh bertanya, akan tetapi ketika pertanyaan itu menjadikan sebab kita menjadi berat menjalankan syarat, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat membinasakan itu termasuk bertanya tentang, yang pertama itu bertanya tentang hal-hal yang didiamkan oleh syariat. Di dalam syariat itu tidak dijelaskan. Ini kita tidak boleh menanyakan. Yang kedua, bertanya tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan tidak adanya kebutuhan. Karena bisa jadi jawabannya itu akan berakibat buruk untuk kita. Kemudian yang ketiga, bertanya dengan tujuan menghina, mengejek, mengolok-olok, banyak bertanya mengenai masalah-masalah yang belum terjadi, bertanya tentang pertanyaan yang sifatnya memaksa, menyusahkan, dan mengada-ngada. Sebab terkadang pertanyaan seperti ini jawabannya banyak, sehingga sulit untuk mengamalkan. Sebagaimana kisahnya kaum Bani Israel yang menanyakan tentang sapi umurnya berapa, warnanya apa,
Itu akhirnya menyusahkan mereka. Kemudian yang keempat itu bertanya tentang hal-hal yang Allah Ta'ala menyembunyikan dari hamba-hambanya dengan sebab adanya hikmah. Ini juga tidak boleh. Yang jawabannya itu yang diketahui, yang tahu hanya Allah saja. Maka kita tidak boleh menanyakan, contoh bertanya tentang rahasia takdir, waktu terjadinya kiamat, hakikatnya roh dan sebagainya. Ini jawaban yang tahu hanya Allah saja dan ada hikmahnya. Adapun pertanyaan selain itu maka diperbolehkan dan dituntut menurut syariat, boleh untuk memperbanyak ilmu, untuk menambah pemahaman kita terhadap ilmu, itu diperbolehkan. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Hadatsana Amr bin Utsman, hadatsana Walid al-Auza'i an Abi Ammar an Abdullah bin Faruh an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna sayyidu walati Adam, saya adalah gustinya, pimpinannya, anak turunnya Adam. Wa awwalu man tanshaqqu, dan awalnya orang yang pecah terbelah. Artinya bangkit anhu al-ardu, bangkit dari bumi. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Kata Rasulullah SAW, aku adalah pimpinan anak cucunya Adam, keturunannya Adam di hari kiamat nanti. Dan aku adalah orang yang pertama dibangkitkan dari kubur. Dan aku adalah orang yang pertama memberikan syafaat untuk umat-umatnya, untuk umatnya Rasulullah SAW, dan orang yang pertama diberi hak untuk syafaat, diterima syafaatnya. Itu ya Rasulullah ini. Ini yang kita bahas adalah makna sayyid ini ya, yang sering salah artikan. Rasulullah mengatakan ana sayyidu walati Adam. Kalau dalam riwayat lain ana sayyidu walati Adam yaumal qiyamah. Itu. Saya adalah sayyidnya atau pimpinannya anak turunnya Adam di hari kiamat. Hakikat gelar sayyid. Sayyid itu adalah pemimpin, tidak hanya dikhususkan kepada Rasulullah SAW saja. Kata Sayyid bisa diberikan kepada para tokoh agama, di antaranya para ulama, kemudian sahabat, bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menyebut beberapa sahabatnya dengan kalimat Sayyid, termasuk Nabi SAW bersabda tentang Hasan bin Ali bin Abi Thalib, inna bni hadza sayyidun. Ini anak saya, maksudnya cucu saya Hasan ini adalah sayyid, pemimpin. Nabi SAW juga pernah bersabda pada orang Ansar untuk menghormati pemimpinnya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ketika Sa'ad datang, beliau Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang Ansar, mengajak orang-orang Ansar, qumu illa sayyidikum, berdirilah kalian, sambutlah pemimpin kalian. Kemudian juga para sahabat sendiri, para sahabat itu juga menyebut sahabat lainnya dengan kalimat sayyid, dari kalimat sayyid. Umar bin Khattab juga pernah mengatakan kepada tentang Abu Bakar dan Bilal, Abu Bakar sayyiduna wa ataqa sayyiduna, yakni Bilal bin Rabah. Abu Bakar ini adalah pemimpin kita, dan dia juga memerdekakan pemimpin kita, yaitu Bilal bin Rabah, yang saat itu masih menjadi budak, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Jadi Umar sendiri mengatakan Abu Bakar sebagai sayyid, Bilal juga sebagai sayyid. Maka kalau para sahabat menyebutkan sayyid kepada temannya, kepada sahabat yang lain yang lebih unggul, tentu kita pun juga layak menyandangkan kalimat sayyid kepada orang yang paling mulia, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sayyiduna.
Akan tapi ada hadis lain yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah melarang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Syekhir menyematkan kalimat sayyid kepada Rasulullah ketika bertamu kepada Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Syekhir ini mengatakan kepada Rasulullah, anta sayyiduna, engkaulah sayyid kami wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan as-sayyidu Allah, pemimpin itu adalah Allah. Ini Rasulullah menegur kepada Abdullah bin Syekhir bahwa pemimpin tertinggi yang utama itu adalah Allah. Ini maksudnya karena dalam hadis lain, riwayat lain, karena pengagungan yang berlebihan dari Abdullah bin Syekhir kepada Rasulullah kemudian ditegur oleh Rasulullah. Maka kita tidak boleh mengagungkan seseorang melebihi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melabelkan kalimat tertentu dengan memberikan pengagungan yang melebihi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam riwayat lain, kalau untuk mengucapkan kalimat sayyid, itu yang lebih sempurna ketika kita mengucapkan sholawat, tidak perlu menambahkan kalimat sayyidina, karena sebagai prinsip bahwa semua ibadah itu dibangun berdasarkan dalil dan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan konsekuensi dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sendiri dan para sahabat mengajarkan ketika kita mengucapkan kalimat sholawat, baik di dalam sholat itu tidak menyebutkan kalimat sayyid, maka lebih baik kita tidak menambahkan kalimat sayyid ketika mengucapkan sholawat di dalam sholat atau sholat yang lain. Adapun mengucapkan pengagungan, mengatakan kalimat Sayyidina Muhammad SAW dalam khutbah, dalam awal khutbah atau dalam awal berceramah, tidak ada kaitannya dengan ibadah, maka diperbolehkan. Hadatsana Mu'ammal ibn al-Fadl, hadatsana Muhammad bin Shu'aib bin Shabur, an Yahya bin Haris, an Al-Qasim, an Abi Ummamah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala. Rasulullah bersabda, man ahabba lillah, barang siapa yang cinta lillahi karena Allah, wa banghdha lillah, dan dia benci murka juga karena Allah, wa afa, dan dia memberi lillahi juga karena Allah, wa mana'a lillah, dan dia mencegah atau melarang sesuatu juga karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh sempurnalah keimanannya. Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberinya karena Allah, dan juga tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh imannya ini telah sempurna. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa cinta dan benci kita semua harus diikat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta yang tidak diikat dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi cinta yang tidak bermanfaat. Al-Imam Ibnu Qayyim itu dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan tentang 10 perkara yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Salah satunya cinta yang diikat, yang tidak diikat dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Ketika seseorang mencintai harta, itu berarti hanya sebatas syahwat saja. Ini tidak ada manfaatnya. Ketika seseorang mencintai karena rupanya, rupawan, ini juga hanya syahwat saja, tidak ada manfaatnya. Bahkan seringkali cinta yang seperti ini, cinta yang didasari karena syahwat, tidak karena Allah, tidak cinta karena Allah, maka akan memberikan dampak yang buruk. Apa dampaknya? Ketika harta itu hilang, maka cintanya juga akan hilang. Ketika cantiknya atau tampannya seseorang hilang, maka cintanya itu juga akan hilang. Tapi ketika cinta itu diikat dengan cinta Allah,
dan cinta kita pun karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi cinta yang lurus. Oleh karena itu, di dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sekuat-kuatnya tali iman itu adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Awthaqal ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman seseorang yaitu dia meletakkan kebencian dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain, sabatun atau 7 golongan itu, sabatun yatlimuhumullahu fi dhillati yauma la dhillah illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari di mana tidak ada naungan sama sekali. Siapa 7 orang itu? Salah satunya di antaranya yaitu rajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul juga karena Allah, dia berpisah juga karena Allah, benci pun juga karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini cinta dan benci sudah dilandasi karena cintanya dia kepada Allah. Maka ini termasuk orang yang nanti di hari kiamat dinaungi oleh Allah. Ada lagi orang yang mencintai saudaranya karena Allah, dia juga akan merasakan manisnya keimanan ketika melihat saudara seperjuangan, saudara seiman susah kita bantu karena cintanya kita kepada Allah dan kita mampu untuk membantu. Salatun man kunna fihi wajada halawatil iman. Ada 3 hal yang mana siapapun orangnya yang 3 perkara ini ada di dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Apa 3 perkara itu? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilahi mimma siwahuma. Itu yang pertama, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, wa ayyuhibbul mar' la yuhibbuhu illallah. Dia mencintai seseorang juga karena Allah, karena cintanya kepada Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakrah ayyauda fil kufri kama yakrah ayyuqadzafu finnar. Dan dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran, baik kafir besar maupun kafir kecil, sebagaimana ia tidak dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi 3 hal ini, 3 hal ini yang menyebabkan kita merasakan manisnya keimanan. Semoga kita semua di sini yang baik yang mendengarkan kajian ini, Allah memberikan kemudahan kita bisa merasakan manisnya keimanan. Jadi teman-teman kita yang sudah hijrah, perbanyak untuk mengkaji. Teman-teman yang sudah hijrah, perbanyak ilmu, karena ilmu di luar Islam Jamaah yang semula kita terkungkung dalam Islam Jamaah ternyata luas sekali. Jangan membenci seseorang atau kelompok yang didasari bukan karena Allah, atau jangan mencintai seseorang yang tidak didasari karena Allah. Semua yang kita lakukan, usahakan kita kerjakan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.